Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, rekan-rekan Facebook dimanapun berada, sambil menikmati hari libur, kita manfaatkan waktu supaya berkah. Ana sering mendengar atau beberapa kali mendengar ada orang cerita, misalnya ceritanya ada ikhwan sudah berjenggot, celananya cingkrang tapi masih merokok. Atau cerita yang sama, misalnya ada ummahat sudah bercadar, jilbabnya lebar, tapi masih makan riba. Atau cerita-cerita yang sejenis lah. Nah, bukan masalah itunya yang akan kita bahas, tapi respon dari orang yang mendengar cerita itu. Sebagian orang ketika mendengar cerita seperti tadi, misalkan tadi ada ikhwan udah jenggotan, celana cingkrang, udah ngaji tapi masih ngerokok. Kadang dia merespon misalnya dengan mengatakan, kok bisa sih? Ya, dia kan udah ngaji. Nah, begitu juga ibu-ibu. Ketika ada temannya cerita ada ummahat pakai cadar, udah pakai jilbab besar, udah ngaji tapi masih makan riba misalnya, atau utang tapi nggak bayar-bayar. Komentarnya misalnya kayak tadi, kok bisa sih? Kan udah ngaji. Ya kok begitu sih? Ya kadang diikuti dengan istighfar, astagfirullah, tapi istighfarnya itu kesannya ya seolah-olah meremehkan orang tersebut, ya. Jadi bukan istighfar dalam rangka ya mengakui bahwa kita itu punya dosa, tapi istighfarnya itu mengistighfarkan dia gitu. Nah, kita akan bahas yang ini ya. Jadi orang mengatakan, ya Allah, kok bisa sih orang ngaji kok masih ngerokok? Atau kok bisa sih orang udah cadaran, pinjam uang, berutang tapi nggak bayar-bayar? Kok bisa sih kayak gitu? Ya, padahal kan udah ngaji, udah cadaran. Nah, jawaban seperti ini tidak pantas, tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama, ya, tidak ada kaitan antara pakaian atau penampilan seseorang dengan kesolehan atau ketidaksolehan orang tersebut. Nggak ada kaitannya. Ya, memangnya orang yang misalkan udah jenggotan, celananya cingkrang, udah ngaji, itu nggak mungkin berbuat dosa. Sehingga ketika dia berbuat dosa, kok kita kayak aneh banget. Nggak seperti itu. Begitu juga, memangnya orang yang sudah cadaran, jilbabnya sudah lebar, sudah ngaji, nggak mungkin dia berbuat dosa. Mungkin saja. Ya, jangankan kita di zaman sekarang, para sahabat di masa Nabi SAW yang di situ turun wahyu, Nabi hidup bersama mereka, di situ saja ada kemaksiatan terjadi. Ya, terjadi kemaksiatan di masa kenabian. Ya, di masa Nabi masih hidup, turunnya wahyu, ya, wahyu masih turun. Ada seorang nabi yang membimbing mereka, ya, tapi kemaksiatan terjadi. Apalagi di zaman kita sekarang.
Ya, jadi tidak ada keterkaitan antara pakaian atau penampilan dengan kesolehan atau ketidaksolehan seseorang. Ya, jadi jangan suka mengait-ngaitkan penampilan dengan perbuatan maksiat seseorang. Ya, ketika orang berbuat maksiat, ya dia manusia. Jangan pandang bajunya, jangan pandang jenggotnya, jangan pandang cingkrangnya, jangan pandang ngajinya, tapi pandanglah bahwa dia itu manusia. Ya, pakaiannya nggak salah. Orang bercadar bagus. Orang jilbabnya lebar bagus. Pakai hijab bagus. Laki-laki memanjangkan jenggot itu sunnah, bahkan wajib. Kemudian laki-laki meninggikan celana di atas mata kaki itu bagus. Perintah Nabi SAW itu nggak salah. Ya, jangan kemudian ketika orang yang seperti itu lalu dia terjatuh dalam kemaksiatan lalu dikait-kaitkan. Nggak boleh begitu. Maksiatnya adalah maksiat. Tapi pakaiannya, penampilannya itu sudah betul. Ya, maka nggak boleh orang mengatakan misalkan ada ummahat pakai cadar, pakai gamis, jilbabnya lebar. Ya, dia kalau berhutang ditagih nggak bayar-bayar, padahal udah jatuh tempo. Terus kita bilang, percuma, udah pakai cadar, udah ngaji, jilbabnya lebar, ya berutang nggak bayar-bayar. Kita nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Jangan bawa-bawa pakaiannya. Pakaiannya sudah benar. Itu pakaian syar'i, sesuai syariat. Ya. Dia berhutang gak bayar itu maksiat. Itu saja yang disebutkan. Ya. Jadi jangan kait-kaitkan kesalahan seseorang dengan penampilannya atau dengan pakaiannya. Karena itu tidak berkaitan sama sekali. Ya, ini yang pertama ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi kalau orang cerita misalkan udah tahu belum tuh ada si fulan ya jenggotnya banyak, celana cingkrang, kok masih ngerokok sih? Ya, kita jangan bilang, "Ih, kok bisa sih?" Nah, jangan kaget kayak begitu. Ya, kalau istilah anak jangan lebay. Ya, namanya manusia itu bisa saja. Ya, jangankan orang seperti kita yang keimanannya ya jauh lah. Yang namanya manusia, setinggi apapun keimanannya, ya sangat wajar, sangat mungkin kalau dia terjatuh dalam perbuatan maksiat. Maka ketika orang berbuat dosa, ya saudara kita melakukan kesalahan, ada orang ngasih tahu kepada kita, pertama sikap kita nggak usah lebay. Ya, jangan kok bisa sih? Ya, seakan-akan merasa aneh gitu. Ya, manusia berbuat salah itu nggak aneh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika mendengar ada teman kita atau orang lain berbuat dosa, maka jangan sok suci. Ya, misalkan ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu biasa kan ngerumpi sama teman-temannya. Ada satu orang ibu-ibu yang misalkan dia suka banyak cerita. Ya, entah cerita entah gosip lah. Dia cerita sama temannya. Ya, misalkan dia cerita ada ummahat, udah cadaran. Ya, pakai gamis lebar, pakai jilbab lebar. Ya, tapi misalkan omongannya kasar. Ya, bicaranya nggak enak. Nah, kita yang mendengar, ketika mendengar cerita seperti itu, jangan sok suci, ya. Kemudian kita mengatakan, kok bisa sih dia seperti itu? Seakan-akan kita nggak mungkin berbuat seperti itu. Ya.
dia itu manusia dan kita juga manusia. Ya, dia bisa berbuat salah, kita pun bisa. Ya. Jadi ketika mendengar orang lain terjatuh dalam kemaksiatan, berbuat dosa, ya, harusnya kita memberi udzur. Ya, memberi maklum. Ya, menyikapi dengan wajar. Kenapa? Ya karena setiap manusia itu bisa berbuat salah, termasuk kita. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak cucu Nabi Adam itu khatta'un. Ya, berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi ketika mendengar berita orang lain berbuat salah, berbuat maksiat, ingat kita juga sama. Ya, kita juga seperti itu. Kita itu bukan malaikat, kita nggak suci juga. Bahkan bisa jadi dosa kita itu lebih besar daripada dosa yang kita omongkan, yang kita gosipkan. Ya, jadi jangan sok suci. Ya, ketika mendengar orang lain terjatuh dalam kemaksiatan, kita mengolok-olok, menghina. Ya, dengan bahasa kayak tadi, kok bisa sih? Ya, percuma aja ngaji. Nah, ini bahasanya sudah mengolok-olok orang tersebut seakan-akan dirinya nggak pernah terjatuh dalam kemaksiatan. Padahal bisa jadi dosa kita itu lebih besar daripada dosa dia. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi merespon berita seperti tadi itu nggak begitu caranya. Ya, anak kasih contoh, misalkan ada orang bawa gosip tadi atau berita lah. Kalau gosip kan konotasinya negatif. Ada orang berita si fulan udah ngaji, kalau ummahat pakai cadar, tapi masih melakukan tadi omongannya kasar, atau kalau ketemu orang gak pernah salam, cemberut. Sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah, ya akhi, ya, kalau kita merasa saudaranya dia, temannya dia, maka antum sampaikan ke dia, nasihatin. Ya, bukan disebar-sebarkan seperti ini. Antum temui orangnya, ya ibu ketemu dia, nasihati dengan cara baik-baik. Ya, bukan dicibir kayak begini. Nah, seperti itu. Ya, kemudian orang berbuat salah itu wajar. Yang namanya manusia itu kadang benar, kadang salah, kadang taat, kadang maksiat. Nggak usah berlebihan. Ya, seolah-olah itu nggak boleh terjadi. Wajar. Ya, jadi jangan ya menyikapi dengan salah. Ya, ini yang kedua ya. Setiap orang itu berbuat dosa, termasuk kita. Maka ketika orang lain berbuat dosa, sikapilah dengan wajar, nggak usah lebay. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa kita nggak boleh bersikap seperti tadi, ya, dengan mengatakan kok bisa sih si fulan udah cadaran, udah ngaji, si fulanah udah cadaran, udah ngaji, tapi kok utang nggak bayar, masih makan riba, kok bisa? Itu nggak boleh. Kenapa? Alasan ketiga, karena bisa jadi si fulanah atau si fulan yang diomongkan itu dia sudah bertaubat dari dosanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah ampuni dosa dia. Sedangkan kita yang mengomongkan, ngasih nasihat enggak, coba ngomongin di belakang, bisa jadi kita lah yang nambah dosa. Ya, si fulan atau si fulanah yang berbuat dosa yang kita omongkan itu bisa jadi dia bertobat, nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mohon ampun dan Allah ampuni dosanya. Sedangkan kita yang mencibir, yang mengolok-olok dengan bahasa kayak tadi, justru kita yang panen dosa. Ya, merasa sok suci, seolah-olah kita nggak pernah berbuat dosa. Ya, sehingga ketika saudara kita berbuat dosa, ya kita mencibir, ya merasa aneh.
kok bisa sih? Nah, ini salah respon. Salah respon seperti ini biasanya faktornya ada dua. Satu, kurang ilmu, ya, karena dia nggak tahu, ya, dalam agama kalau ada orang cerita tentang aib orang lain itu harus bagaimana, dia nggak tahu ilmunya, akhirnya meresponnya dengan salah. Faktor yang kedua biasanya karena mengikuti hawa nafsu. Dia udah tahu kayak begitu tuh nggak boleh, ya, tapi dia mengikuti hawa nafsu, akhirnya diikutin hawa nafsunya, akhirnya aturan agama dilanggar. Terakhir anak akan bawakan sebuah hadis sebagai penutup. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ada seseorang, ya, dia berkata kepada saudaranya, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia. Kenapa orang ini berkata seperti itu? Para ulama menjelaskan, karena menurut dia berkata seperti itu karena saudaranya melakukan dosa yang begitu besar. Ya, menurut dia, saudaranya itu udah melakukan kesalahan fatal, melakukan dosa besar, sehingga dia layak mengatakan seperti tadi, demi Allah, Allah nggak akan mengampuni kamu. Ya. Tapi ternyata apa? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan." Mana orang atau siapa yang dulu di dunia berbangga diri, bersombong, ya, bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Allah marah. Mana orang yang di dunianya bilang, demi Allah saya tidak akan mengampuni si fulan. Lalu Allah berfirman, "Fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak." Sungguh hari ini aku telah mengampuni si fulan dan aku membatalkan amalan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ngeri ya. Ternyata di akhirat orang yang kelihatannya ahli ibadah, dia nasehatin temennya, tapi kemudian dia salah merespon karena mengatakan tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, karena menurut dia dosanya sudah keterlaluan. Ternyata di akhirat orang yang berbuat dosa itu Allah ampuni. Allah ampuni. Dan orang yang menasihatinya mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu, ternyata Allah murka sama dia. Allah batalkan amalan-amalan baiknya, lalu Allah masukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ya, dari sini kita harus banyak belajar, ya, kaum muslimin rahimakumullah, banyak belajar. Jangan merasa diri paling benar, paling suci, paling baik, sehingga meremehkan orang lain. Orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, apapun nama maksiatnya, seharusnya kita sayangi dia, dekati, peluk, kasih arahan, kasih bimbingan. Bukan justru dicibir, diomongin rame-rame, digosipin, seolah-olah kita ini orang-orang suci. Ya, kayak begitu nggak boleh. Kita nggak tahu di mata Allah siapa yang lebih suci. Nggak tahu. Bisa jadi orang yang menurut kita itu hina karena dia berbuat maksiat, bisa jadi dia diampuni dosanya lalu Allah masukkan ke surga. Dan kita yang menurut kita ini suci, nggak pernah berbuat maksiat, terus ngomongin orang yang berbuat maksiat, bisa jadi Allah batalkan, Allah nggak terima amal-amal baik kita karena hati kita yang kotor seperti itu. Lalu Allah masukkan kita ke dalam neraka, waliyadzubillah. Untuk itu ana mengajak, ya, mari Bapak Ibu, tugas kita belajar.
belajar menata hati, memperbaiki hati, bukan tugas kita mengurusi orang. Bukan. Orang berbuat maksiat itu urusan dia dengan Allah. Kalaupun kita mau mengurusi dia, silahkan nasihati 4 mata. Datangi dia, sampaikan. Ya. Kenapa seperti ini Ana sampaikan? Ya karena banyak, ya khususnya di wilayah sini. Ya, ada orang berbuat salah disampaikan, diomongin, sampai yang mendengarnya tadi seolah-olah kaget, kok bisa sih? Ya, seolah-olah dirinya tuh nggak pernah berbuat dosa. Nah ini pelajaran untuk anak pribadi khususnya dan untuk siapa saja yang berkenan mengambil pelajaran. Ya mudah-mudahan jelas ya, intinya ketika ada orang menceritakan kepada kita tentang aib saudaranya, si fulan berbuat salah, si fulan kok akhlaknya begini, si fulanah kok akhlaknya buruk begini, padahal dia udah ngaji, maka respon kita hati-hati. Bisa jadi dia yang kita omongin itu lebih suci, lebih Allah cintai daripada kita yang mengomongkan dia. Ya, jadi respon kita sudah. Kalau ada yang bawa berita seperti itu, kita nasihati aja orangnya. Akhi, ukhti, buat apa antum nyebarin berita begini? Lebih baik antum datangi orangnya, nasihati langsung. Antum gak ada gunanya nyebarin berita kayak begini. Apalagi kesannya seperti merendahkan. Orang udah cadaran, orang udah ngaji, seolah-olah merendahkan cadar, merendahkan ngaji, itu gak boleh. Gak ada kaitannya cadar, pengajian, jenggot, cingkrang sama kemaksiatannya, gak ada. Maksiatnya adalah maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Ngajinya bagus, cadarnya bagus, jenggotnya bagus, cingkrangnya bagus, gak ada kaitannya. Nah ini penting ya. Ya ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini murni hanya menyampaikan nasihat untuk Ana dan untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.